Terima kasih untuk Bapak dan Ibu Gembala yang memperkenankan saya untuk sharing firman pada pagi hari ini. Wah, saya ini kagum sekali sama Tuhan ya. Saya ini baru sekali kenal dengan Sis Nova dan Sis Lydia. Kemarin kita nggak pernah bicarakan tentang hari ini, tetapi apapun yang tadi dibicarakan nyambung sekali sama apa yang nanti saya juga akan bicarakan begitu. Bapak Ibu sekalian, saya nggak tahu Bapak Ibu sekalian masih ingat saya. Tahun lalu, September 2023, saya pernah kemari sini. Dan saya adalah suaminya Fanny, Stephanie Turangan. Dan sama seperti Sis Nova dan Sis Lydia, kami juga punya banyak sekali pergumulan. Banyak sekali. Tapi saya yakin kita semua pasti punya pergumulan. Makanya pada hari ini, tema saya adalah, minta maaf agak panjang, namanya mempertanyakan kebijaksanaan Sang Pencipta alam semesta. Waduh, kita lagi mau bicara mengenai kosmik galaksi nih ya. Nanti kita akan bicara mengenai planet dan galaksi. Tapi ceritanya, silakan berikutnya. Bapak Ibu, ini adalah hasil perenungan saya. Perenungan saya karena dalam kondisi keluarga kami ada begitu banyak himpitan keadaan yang sangat menyakitkan. Silakan diteruskan. Rangkaian peristiwa yang sangat menghimpit dan bertubi-tubi, dan mungkin ini Bapak Ibu sendiri mungkin bisa relate dengan problem ini. Ada hal-hal tertentu yang saya mau tekankan di sini bukan karena hasil dari dosa kita. Karena kalau kita sampai dihukum atau punya konsekuensi dan karena itu adalah hasil kebodohan atau hasil dosa kita, yang gak usah mempertanyakan. Tapi ini saya garis bawahi adalah kalau kita mengalami kejadian-kejadian yang bukan dari hasil dosa kita atau kesalahan kita, itu yang saya mau bicarakan di sini. Dan proses demi proses kami sama seperti tadi Sis Nova, Sis Lydia bilang bertanya. Saya pun bertanya, anak saya salah apa Tuhan? Masa umur 10 tahun lihat mamanya harus mungkin 6 bulan lagi umurnya, tidak lama lagi. Anak saya salah apa Tuhan? Saya masih umur 10 tahun kok lihat mamanya mau bunuh diri, mau loncat dari lantai 27. Anak saya salah apa Tuhan? Waktu umur 10 tahun kok gak dapat kasih sayang dari mamanya dan mungkin dari papanya. Saya suka bertanya seperti itu. Bukan masalah saya, kalau saya bertanyanya udah lebih 100 kali lebih banyak lagi. Kenapa saya harus seperti ini Tuhan? Dan sebagainya dan sebagainya. Itu alasan kenapa saya mau bicara atau sharing hari ini. Kadang-kadang suka ngerasa, saya kok gak dikasih kesempatan, saya mau belajar Tuhan. Saya mau mencintaimu, saya mau mencoba mengerti. Tapi Tuhan, Engkau tidak kasih kesempatan sama saya. Engkau gak pernah kasih waktu untuk mengetahui. Kasih saya wisdom dong. Kalau misalnya Salomo dikasih wisdom, saya juga minta wisdom. Ternyata berikutnya nanti saya baru ngerti. Mau belajar, perlu proses. Mau belajar, perlu nyosor sampai di lantai, sampai flat. Baru bisa. Begitu ya. Silakan berikutnya. Maka dari itu saya mau ajak Bapak Ibu pada hari ini, agak sedikit kecil ini mungkin tulisannya. Firman Tuhan di Yakobus 5. Yakobus 5 ayat yang 11. Yakobus ke-5 ayatnya yang ke-11. Dikatakan demikian, saya bacakan untuk Bapak Ibu ya. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, garis bawahi kata berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Bapak Ibu, di garis bawahi kata berbahagia dan bertekun. Kata berbahagia di terjemahan beberapa Alkitab bahasa Inggris dikatakan blessed. Bukan cuma joy, bukan cuma senang, tapi dikatakan blessed, artinya diberkati. Kata ini adalah ayat kesimpulan saya dari sharing saya pada hari ini. Menurut Yakobus dikatakan siapapun yang dikatakan diberkati oleh Tuhan adalah mereka yang syaratnya bertekun. Sekali lagi, blessed, Anda harus bertekun. Anda mau merasa diberkati, kita semuanya harus bertekun. Dikasih cerita seperti apa? Seperti Yakub katanya. Kita tahu ceritanya Yakub.
Mungkin terus terang saja pada waktu itu, pada saat saya mulai mengenal Tuhan lebih dalam, akhirnya lebih kenal. Salah satu kitab yang saya paling sebel, paling gak suka itu adalah Ayub. Karena waktu saya baca kitab itu, saya bertanyanya lebih banyak lagi. Tadi udah bertanya 100, hari ini waktu saya baca kitab Ayub bertanyanya ekstra 100 lagi. Kenapa Tuhan? Kok rasanya ada kehidupan orang yang katanya Tuhan, orang yang saleh, yang tidak berdosa. Tetapi bukan tidak berdosa, tidak berbuat kesalahan lewat saat itu ya. Tetapi kok rasanya hidupnya kayak dimain-mainkan begitu. Kenapa harus melewati itu semua? Silakan terus 1 2 lagi. Iya. Iya. Saya mau ajak Bapak Ibu sekalian dengan cepat kita akan coba baca Ayub pasal 1 ayatnya ke-20 sampai ke-22. Dikatakan demikian, ini pada saat anaknya Ayub dan kekayaannya Ayub sudah diambil sama Tuhan ya. Dikatakan begini, maka berdirilah Ayub lalu mengoyak jubahnya, dikoyak dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah katanya. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Wow, saya bilang luar biasa. Makanya sampai firman Tuhan kasih tahu sama kita, pada saat itu, sampai saat itu, dia tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah. Padahal apa yang terjadi? Seorang yang cukup kaya, saya yakin karena katanya hasil ladangnya itu dan lembunya banyaknya luar biasa. Hidupnya sangat terkenal dan kalau sampai namanya dikenal berarti dia juga cukup punya uang saat itu ya. Punya berbagai macam hal tetapi diambil dalam sekejap. Juga dia sendiri kena penyakit. Dia mengalami berbagai macam hal, tetapi dia bisa bicara. Ini salah satu ayat yang saya pikir kalau nanti saya punya batu nisan, saya pikir ini yang mau saya tulis. Kalau ada batu nisan, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah Tuhan. Pertanyaannya, waktu istri saya divonis sama dokter, bawa pulang aja istrimu, karena ya waktunya kira-kira 6 bulan lagi. Karena kankernya mulai dari kepala bentuknya mulai dari sini kelenjar limfa, 1 tulang belakang, tulang pinggang, tulang duduk, ada di kandungan, ada di ovari, di macam-macam sampai dokternya nggak bisa ngomong lagi saking banyaknya kankernya. Dia bilang bawa pulang aja, kalau suka makan apa silakan bawa pergi aja, senang-senang dikasih obat. Kira-kira bisa nggak saya bicara seperti Ayub? Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Rasanya susah mulut saya, tapi dilakukan oleh Ayub. Ayub katakan seperti itu, silakan lebih. Saking luar biasa sakitnya, sampai katanya di pasal kedua, Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Bapak Ibu, anak saya yang paling kecil itu kena eczema. Jadi waktu dulu, sekarang sih udah 16 tahun, waktu dulu sampai usianya kira-kira 5-6 tahun, setiap pagi kalau saya lihat, itu kasurnya itu pagi-pagi spraynya itu selalu penuh dengan darah. Kenapa? Dia garuk-garuk. Garuk-garuk sini, gatal eczema. Saya nggak tahu bagaimana Ayub itu gatalnya dan sakitnya sampai dia pakai beling dia garuk-garuk karena mungkin pasti gatal sekali dan sakit sekali. Bahkan oresan atau goretan daripada beling itu bisa membuat dia rasanya lebih enak daripada penyakitnya. Jadi ini adalah bagian yang saya bisa bayangkan luar biasa sakitnya atau luar biasa gatalnya. Sampai seperti itu ya. Terus satu lagi. Dan akhirnya secara cepat saya baca pasal kedua ayatnya ke-12 sampai 13 dikatakan, ini teman-temannya Ayub ya, teman-temannya Ayub dikatakan ketika mereka memandang dari jauh, mereka tidak mengenalnya lagi. Tuh, sampai tidak mengenalnya, lalu menangislah mereka dengan suara nyaring,
Mereka mengoyak jubahnya, menaburkan debu di kepalanya terhadap langit. Lalu mereka duduk bersama-sama dia di tanah selama 7 hari 7 malam. Seorang pun tidak mengucapkan sepatah kata kepadanya karena mereka melihat bahwa sangat berat penderitaannya. Sampai di sini saya melihat, wah, Ayub ini luar biasa. Ayub itu masih diberkati oleh Tuhan dengan teman-temannya. Ada teman-teman yang sebegitu ngelihat Ayub itu, sampai mereka tuh ngelihat saking kasihannya Ayub. Kalau sampai dikatakan mereka memandang dari jauh lalu mereka tidak mengenalnya lagi, saya yakin pasti sudah berbagai macam darah keluar. Karena pasti sudah digoret-goret beling ya tadi ya. Itu pasti sudah lusuh dan sangat jelek sekali keadaannya. Sampai mereka sudah tidak mengenalnya dan tidak mau ngomong lagi. Pernah nggak Bapak Ibu saat kita melihat seseorang, saking kalau kita bilang lu sialnya luar biasa. Udah kena itu, kena ini, kena itu, sial terus kayaknya. Sampai kita gak berani lagi mau menghibur. Kita mau bilang, Tuhan masih sayang sama kamu, gak berani ngomongnya. Karena saking dalam tanda kutip sialnya kayaknya. Saya rasa itu yang diceritakan di sini ya. Teman-temannya Ayub itu ngelihat dia tuh saking itunya lalu dia bicara. Akhirnya mereka cuma duduk aja. Mereka lihat, aduh 7 hari 7 malam. Berempati, bersimpati sampai seperti itu. Kira-kira itu yang dikerjakan ya. Nah Bapak Ibu, ini adalah prolog dari apa yang kita mau bicarakan supaya Bapak Ibu mengerti kondisi Ayub itu seperti kayak begini. Silakan. Akhirnya saking gak kuatnya Ayub pun mengutuki hari kelahirannya. Silakan. Dikatakan, biarlah hilang lenyap dari kelahiranku. Ini kata Ayub ya. Dan malam yang mengatakan seorang anak laki-laki telah ada dalam kandungan. Biarlah hari itu menjadi kegelapan. Janganlah kiranya Allah yang di atas menghiraukannya. Dan janganlah cahaya terang menyinarinya. Mengapa aku tidak mati waktu aku lahir? Atau binasa waktu aku keluar dari kandungan? Mengapa pangkuan menerima aku? Mengapa ada buah dada sehingga aku dapat menyusu? Ayub mulai ngomel. Ngomelnya sekarang meskipun tidak langsung kepada Tuhan, tapi dia mengutuki harinya sendiri. Dia mulai mengasihani dirinya sendiri. Sampai dia bilang, kenapa sampai ada air susu ibu sampai saya itu kok bisa menyusui? Kan bayi gak mungkin punya makanan sendiri, harus menyusui dari ibunya. Kenapa sampai ada buah dada, sampai ada air susu ibu? Sampai saya masih bisa makan, minum, sampai akhirnya saya masih ada. Kalau boleh, kira-kira ngomong kasarnya, mendingan gua mati aja hari ini. Kira-kira gitu. Kira-kira ya, dia mau ngomong begitu. Kenapa sampai harus saya tuh diberkati Tuhan sampai hari ini? Kenapa saya mau melihat semua kebaikan Tuhan selama ini? Saya pikir saya bersyukur kepada Tuhan. Tetapi kenyataannya saya nggak tahan lagi. Saya kira-kira mengerti apa yang dikatakan oleh Ayub ini. Saya pun dan keluarga dan juga istri saya mengalami hal yang sama. Merasakan kira-kira di titik paling bawah sampai udah kena sesuatu, drop lagi, masih terus sampai ke bawah. Sampai akhirnya mau ngomong pun, mau bilang Tuhan terima kasih untuk hari ini, gak keluar dari mulut saya. Mau berdoa pun sudah gak bisa. Di saat itu Bapak Ibu saya cuma berani, dan itulah berkat Tuhan yang sangat luar biasa. Saya cuma nyanyi, saya cuma berani nyanyi aja. Nyanyi lagu rohani, begitu ya, saya pasang tuh 24 jam, YouTube Premium sampai saya subscribe, waktu itu cuma untuk mengeluarkan unek-unek hati saya karena saya sudah tidak bisa berdoa. Mulut saya sudah tidak lagi bisa mengatakan sesuatu, saking pahitnya saya itu waktu itu. Saya kira-kira mengerti, kira-kira apa yang dikatakan Ayub. Baik, berikutnya. Dan Bapak Ibu memang pada saat tertekan, manusia itu cenderung apa? Mengeluarkan semua kotoran dan sampah yang sebelumnya baik-baik disimpan rapi. Bapak Ibu ingat ya, kalau mau ngerti orang itu sebenarnya kayak apa, coba gencet aja. Gencet, pepet, sampai maksimum yang keluar ampas-ampasnya. Kalau ampasnya kasih, keluarnya kasih. Kalau ampasnya kotoran atau sampah, ya keluarnya ya bau. Ya itulah saya. Ya itulah saya dan keluarga saya. Dipepet, digencet, keluarlah baunya. Dan pada saat bau itu, ternyata saya bersyukur. Waktu saya mencium bau itu, saya bilang, kok ternyata yang di dalamku itu sampah.
kok yang di dalamku itu kotoran. Disitulah kasih karunia Tuhan mulai datang. Dan saya pikir ini juga yang terjadi daripada Ayub. Pada saat digencet, dipepet dan keluar semua sampahnya. Karena pada waktu itu kita secara gak sadar sering ngumpulin sampah. Badan kita, hati kita itu suka ngumpulin sampah. Gara-gara lu, gara-gara kamu, gara-gara ini. Pokoknya gara-gara semua orang. Itu aku begini, aku begitu, aku begini. Sampah demi sampah kita tutup, masuk ke dalam kantong. 3 bulan kemudian, kalau kulit pisang ada di dalam kantong, kira-kira jadinya apa? Bisa bayangkan, 1 meter, 10 meter pun orang mendekat udah kecium baunya seperti apa. Itu yang terjadi. Terus silakan diteruskan. Dan Bapak Ibu luar biasa. Dari pasal dari pasal 3 sampai mulai pasal ke-37, 35 pasal, Tuhan tidak berkata apapun juga. Tuhan diam, tidak berkata apapun. Teman-temannya mulai sok jago, teman-temannya Ayub itu mulai sok jago, mulai bicara, kamu begini, mungkin begitu, bahkan ada satu yang luar biasa namanya Elihu, meskipun masih muda tetapi sangat berhikmat, bikin wah mungkin begini, mungkin begitu dan sebagainya. Tuhan diam, Tuhan tidak bicara. Sampai akhirnya di pasal 38, selama 35 pasal Tuhan tidak bicara, pasal 38 inilah Tuhan berbicara, mulai berbicara. Baik, silakan. Terus, satu lagi. Ya, ayat 1 dan 2, pasal 38 inilah Tuhan. Bisa bayangkan ya, ini tiba-tiba Tuhan mulai berbicara. Saya sih gak kebayang, gak kepengen juga kalau ada orang yang bilang saya mendengar Tuhan berbicara. Kalau saya sih pribadi gak berani, kenapa? Saya ingat zaman dulu, di perjanjian lama, bukan zaman dulu. Bagaimana waktu Tuhan appear di, saya lupa ini. Waktu Musa mau ngambil 10 perintah Tuhan, itu di gunung apa ya Pak? Gunung Sinai, nah itu. Waktu di Gunung Sinai, bisa bayangkan itu kayak apa ketakutannya dan gemetarnya orang mendengar suara Tuhan, dan pada waktu Tuhan mau tampil begitu, waktu dia benar-benar bicara, saya sih gak kebayang. Kira-kira bayangkan itu ya, ada gemuruh, ada apa dan saya gak tahu, pokoknya Tuhan bicara begini. Dikatakan, maka dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub, siapakah dia yang menggelapkan keputusan dengan perkataan-perkataan yang tidak berpengetahuan. Itu satu kalimat aja Tuhan bilang. Bayangkan Bapak Ibu, dia katakan cuma satu kalimat, tetapi artinya luar biasa sekali. Dikatakan kata menggelapkan dan tidak berpengetahuan. Silakan. Bapak Ibu, kata menggelapkan di sini dari bahasa aslinya dikatakan sebenarnya itu adalah to withhold light. Menggelapkan itu bukan dibikin gelap, tapi menahan terang, to withhold light. Jadi kira-kira seperti ini, ada lampu ini, ya, lampunya nyala, tetapi menggelapkan dengan cara apa? Saya ambil anduk, lalu saya tutup ke atas ini. Itulah kira-kira yang Tuhan katakan. Withhold light, ditutup sama anduk. Ada sesuatu yang menutup. Dan itu adalah pekerjaan iblis. Sifatnya pekerjaan iblis, caranya ya begitu. Bukannya Tuhan tidak menerangi, terang Tuhan begitu luar biasa, tapi kita bantu iblis untuk mengambil anduk, kita tutup terangnya Tuhan. Itu arti kata menggelapkan. To withhold light, ditutup, dihalangi cahaya Tuhan. Makanya karena kita sengaja menghalangi, ya gimana mau kelihatan cahaya Tuhan? Mau gimana kelihatan, orang ditutup kok. Tapi yang kita bilang, cahaya Tuhan mana? Mana pertolongan Tuhan? Tadi jawaban saya atau pertanyaan saya, Tuhan, hikmat Tuhan mana? Tuhan memberikan kepada Salomo, saya itu berdoanya, Tuhan kasih saya hikmat, Tuhan kasih saya kekuatan. Mana kekuatan dari Tuhan? Mana cahaya dari Tuhan? Ternyata waktu saya baca ini, ya ampun, saya yang menutupi. Cahaya Tuhan dari dulu sampai sekarang gak pernah akan berpudar. Tapi kita yang suka nutup.
Dan iblis itu ceritanya begitu. Iblis kan nggak mungkin bisa tiba-tiba appear, pakai tanduk, pakai itu trisula dan sebagainya, nggak gitu. Caranya dia, kuping kita ini suka dimasukin kata-kata mulai dari teman, kadang-kadang medsos, kadang-kadang yang lain itu tuh dan sebagainya. Itu yang menggelapkan cahaya daripada Tuhan tadi. Makanya saya merasa wow, Tuhan itu cuma ngomong satu kalimat, tapi dia bilang, siapa dia? Siapa dia yang menggelapkan keputusan dengan perkataan-perkataan yang tidak berpengetahuan? Jadi sekali lagi Bapak Ibu, kadang-kadang inilah cara iblis untuk menyesatkan pikiran kita. Hati-hati. Coba kita mulai hari ini coba sadar. Apakah apa yang kita kerjakan itu sedang withhold light, selagi menahan cahaya terang Kristus. Baik, berikutnya. Sekali lagi terus. Berikutnya saya mau bicara mengenai kata tidak berpengetahuan. Bapak Ibu, kata pengetahuan itu diambil dari satu bahasa Latin ya, yang dikatakan kalau tahu yang namanya science atau ilmu pengetahuan. Nah, itu kata yang sama yang dipakai dari kata berpengetahuan. Jadi maksudnya tidak berpengetahuan artinya tidak mempunyai kemampuan untuk mengetahui segala sesuatu. Kira-kira seperti itu. Apa sih segala sesuatu? Saya mau tanya begini. Kan ada yang namanya science. Ada yang namanya alam semesta. Nah, kenapa saya tadi bicara pakai kata alam semesta? Karena begini Bapak Ibu. Pernah nggak kita ini bertanya-tanya? Kita ini katanya, kita ini ada di mana sih? Oh, kita ini ada di Surabaya. Di tempatnya di Oikos begitu ya. Di mana Surabaya itu? Ada di Indonesia. Terus kalau kita runut ada di benua Asia, ada di dunia, ada di Earth. Pertanyaannya, Earth itu ada di mana? Bumi itu ada di mana? Bumi itu ada di alam semesta toh. Di mana? Di galaksi Bima Sakti. Bapak Ibu, tadi pagi yang terakhir saya tanya ChatGPT, sekarang luar biasa ya. Ada berapa banyak bintang ataupun planet yang ada di galaksi Bima Sakti? Kira-kira 100 miliar isinya. Pertanyaan saya berikutnya kepada ChatGPT, berapa banyak galaksi yang ada? Dia langsung bagi dua. Yang ketahuan kira-kira 120 miliar galaksi. Yang tidak ketahuan kemungkinan 1 triliun galaksi. 1 triliun galaksi kalau rata-rata isinya 100 miliar, saya nggak bisa ngitung ini bagaimana ceritanya. Tapi saya suruh ChatGPT untuk ngitung. Kalau kita dikasih waktu untuk menghitung, hitung nih 1, 2, 3 ya. Total seluruhnya planet dan bintang yang ada di seluruh galaksi, kita butuh waktu 1 miliar tahun. Cuma untuk ngitung, bukan untuk mengetahui, cuma untuk ngitung. Bapak Ibu, siapa pencipta alam semesta? Tuhan kita. Kalau kita percaya dan kita mengamini bahwa memang Tuhan itu adalah pencipta alam semesta, kira-kira kita disuruh ngitung aja butuh waktu 1 miliar. Kira-kira apakah tidak pantas Tuhan tanya sama Ayub, kamu itu siapa? Mau berpura-pura bertanya seakan-akan kamu berpengetahuan, kata Tuhan. Orang ngitung galaksi, ngitung bintang aja kita butuh waktu 1 miliar tahun. Sampai 10 keturunan kita, sampai 100 keturunan kita aja nggak cukup untuk ngitung berapa banyak jumlah bintang di seluruh galaksi, di seluruh alam semesta. Itu yang ketahuan loh. Itu yang ketahuan. Yang nggak ketahuan nggak ada, nggak tahu bagaimana caranya. Karena nggak sampai ilmu pengetahuan. Itu kira-kira maksud Tuhan. Tetapi Tuhan kita itu luar biasa. Dia katakan ini bukan dengan marah. Tuhan itu katakan ini dengan kata-katanya biasa. Meskipun dari dalam badai, bukan berarti Tuhan marah. Memang naturnya Tuhan pada saat dia appear, pada waktu dia memperlihatkan dirinya, memang ada keagungan, kemuliaan Tuhan itu pasti akan seperti itu. Bukan dengan marah. Ya, dia dengan sabar, dia bicara sama Ayub. Dia mau bilang, Ayub, kamu tadi menuduh saya, katanya memberikan kegelapan, saya udah kasih tahu kamu yang nutup.
Kamu juga bilang kamu itu mau nanya kenapa gini, kenapa gitu dan sebagainya. Saya juga mau bilang kata Tuhan, siapa kamu itu yang katanya bilang sudah ngerti sains, udah ngerti ilmu pengetahuan. Kamu itu siapa? Wong disuruh ngitung bintang aja kamu gak sanggup kok. Kira-kira begitu. Itu cuma dari satu sains tok. Belum yang fisika, belum yang kimia. Saya mau tanya sekarang sama Bapak Ibu, siapa atau manusia mana yang sudah pernah menghitung jumlah total seluruh makhluk atau spesies yang ada di dunia? Setiap 2-3 tahun sekali ketemu kok flora yang baru, fauna yang baru, ketemu. Nyelam ke dasar lautan nanti ketemu lagi ketemu apa lagi ya. Jadi nggak selesai-selesai. Itu maksudnya Tuhan. Kalau saya jadi Tuhan, saya ini gemes. Tuhan tuh lihat, kamu tuh siapa nanya-nanya gitu loh kira-kira ya. Itu kira-kira gitu. Tuhan tuh kayak begitu gitu. Silakan teruskan. Karena frustasi ya, tadi saya tuliskan di sini, orang frustasi atau kepepet kadang-kadang gampang marah memang. Ya, suka gampang marah. Nah, masalahnya kalau orang marah biasanya kurang berpengertian, kurang hikmat. Rasanya ada di Amsal itu ya. Siapa yang marah, problem pasti sama hikmat. Gimana mau punya hikmat? Marah sih. Nah, itu another thing, problemnya. Nggak gampang memang, tapi problemnya adalah kalau kita sampai kepepet, biasanya kita frustasi. Kalau udah frustasi, kita biasanya gampang marah. Dan kalau sudah marah, sudah pasti kehilangan hikmat. Nah, ingat tadi yang tadi saya ceritakan, saya tanya sama Tuhan, Tuhan minta hikmat. Tapi nanyanya sambil ngamuk sama Tuhan. Mana hikmatnya Tuhan? Saya baca ini, saya nangis. Saya bilang, ya ampun Tuhan. Ayub pertama, apa yang saya alami gak sebanding sama apa yang Ayub alami. Nomor 2, saya yakin saya gak punya hikmat lebih besar daripada Ayub. Orang dia dikatakan Tuhan orang yang saleh, saya gak berani bilang saya ini orang saleh. Bahkan sampai tadi dia katakan Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Saya gak sanggup ngomong kayak begitu. Jadi pasti Ayub jauh lebih baik daripada saya. Itu aja Tuhan bilang seperti ini. Saya ngerasa saya nggak pantas bertanya-tanya sama Tuhan seperti kayak begitu. Silakan berikutnya. Terus. Ini ayat yang keempat. Luar biasa. Tuhan katakan lagi. Tadi udah selesai ya ayat kedua ya. Di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Ceritakanlah kalau engkau mempunyai pengertian. Dikatakan siapa yang telah menetapkan ukurannya dan sebagainya. Silakan dibaca sendiri nanti ya. Itu di Ayub 38 ayatnya 4-7. Kira-kira Tuhan mau tanya begini. Kan tadi alam semesta, ada bumi. Kira-kira waktu saya menciptakan alam semesta, kamu itu ada di mana? Tuhan tuh mau bilang numpang tanya. Waktu saya menciptakan alam semesta, kamu ada di mana? Dia ngomong sama Ayub. Tuhan mau bilang dia itu sudah tua sekali umurnya. Sangat tua, sangat luar biasa. Karena dia yang waktu menciptakan alam semesta ini, dia itu sudah ada jauh sebelum Ayub. Poinnya dia, saya ini udah jauh lebih tua daripada kamu. Dan waktu saya menetapkan itu bukan cuma Tuhan tanya kamu di mana. Siapa kata Tuhan yang menetapkan ukurannya. Maksudnya Tuhan bukan cuma ukuran bumi. Ukuran bumi baru diketahui kira-kira 100 tahun yang lalu ya Bapak Ibu. Tetapi pada zaman Ayub, orang gak ada yang tahu kira-kira ukuran bumi. Nah sekarang kalau ditetapkan di sini, kira-kira Tuhan mau tanya sama kita semua. Panjangnya alam semesta itu seperti apa sih? Tadi saya sudah bilang, mau ngitung isinya aja kita butuh 1 miliar. Boro-boro mau tahu panjangnya. Karena belum ada panjangnya, belum ada yang tahu. Jadi maksudnya Tuhan, hikmatku itu jauh melebihi daripada hikmatmu. Apa yang aku tahu jauh lebih banyak dan lebih besar daripada yang kamu ketahui. Kok mau tanya sama aku? Kok mau bertanya kenapa? Emangnya kamu pikir kira-kira hikmatmu lebih besar daripada hikmatku? Kira-kira mungkin Tuhan mau bertanya seperti itu kepada Ayub. Itu kira-kira yang dikatakan di ayat 4 sampai ayat ke-7. Silakan.
Ya, tadi saya sudah sering, ada pertimbangan kebijaksanaan Tuhan untuk menentukan sendi, menentukan ukuran, menunjukkan tempat berpijak dan sebagainya. Berikutnya. Bapak Ibu, Tuhan kita adalah Allah yang mengerti. Dia tahu Ayub itu terbatas. Makanya dia kasih tahu dengan pertanyaan. Luar biasa Tuhan kita ya. Ayub bertanya, dia jawab dengan pertanyaan balik. Dia nggak jelasin, dia cuma tanya kamu itu di mana waktu saya menciptakan. Numpang tanya kamu itu dulu waktu saya netapin panjangnya atau bentuknya atau tempatnya dia berpijak. Bumi ini by the way itu terombang-ambing di alam angkasa loh, di tata surya kita itu bumi itu nggak ada itu loh ganjelannya gitu loh, nggak ada yang tempat berpijaknya. Kok bisa bumi itu nggak jatuh? Kita ini kan nggak perpetually jatuh ke bawah, bumi kita ini kan ada terus-terusan di situ. Kok bisa? Nah itu kira-kira Tuhan mau bilang. Dan itulah maksudnya dari ayat 4 sampai ayat 7 ini. Tuhan mau menyadarkan Ayub dan mudah-mudahan kita juga semua. Kita jauh sekali di bawah pengertian Tuhan. Kita jauh sekali di bawah hikmatnya Tuhan. Silakan teruskan. Saya sudah membahas ini dan tadi ayat 1 sampai ayat ke-7, saya tidak akan terlalu lama tapi saya akan percepat sedikit. Sekarang kita cuma mau bahas yang ayat ke-8 aja karena ini sangat sangat menarik. Dari ayat 4 sampai 7 tadi sudah, sekarang ayat ke-8. Silakan terus. Ya, terus. Nah, tadi dia bicara mengenai alam semesta. Sekarang dia mau memperkenalkan lagi lewat pertanyaan. 38, pasal 38 ayat ke-8 dikatakan demikian. Siapa telah membendung laut dengan pintu ketika membual keluar dari dalam rahim? Lucu ya, Tuhan kita ini tiba-tiba ngomong satu kalimat, tapi coba kita perhatikan kata-katanya ya. Tadi bicara mengenai ukuran alam semesta. Sekarang tiba-tiba dia bicara mengenai rahim katanya dan laut. Nah, Bapak Ibu, ini sedikit aja. Kita tahu ya kalau bicara mengenai laut, itu kita ingat seperti zaman waktu Tuhan itu, atau di PL ya, di perjanjian lama. Bicara mengenai laut atau air, itu biasanya bicara mengenai apa? Mengenai chaos, mengenai sesuatu yang rusak, sesuatu yang tidak teratur, sesuatu yang dark, itu adalah laut. Kalau ingat kejadian 1, di kejadian 1 pada waktu Tuhan mau menciptakan dunia, mau menciptakan alam semesta, apa yang dikatakan? Roh Tuhan melayang-layang di atas air. Itu maksudnya roh Tuhan melayang-layang di atas yang tidak beraturan, yang chaos. Justru pada saat Tuhan datang, tiba-tiba tercipta keteraturan. Makanya Tuhan pisahkan antara daratan dan lautan, dipisah. Lalu yang berikutnya lagi Tuhan bisa hebatnya itu setelah dipisahkan antara daratan dan lautan, dia pisahkan antara lautan yang di bawah sama lautan yang di atas. Lautan yang di bawah namanya laut atau samudra. Lautan yang di atas kita suka gak sadar namanya awan. Bisa bayangin Bapak Ibu, kalau semua awan gak ada jatuh ke bawah, kita semuanya seperti kayak zaman Nabi Nuh. Mati kita semuanya terendam oleh air. Justru Tuhan kita itu luar biasa, dia memisahkan antara air yang di bawah dan air yang di atas. Kalau semuanya naik ke atas jadi awan, ya problem juga kita nggak dapat air. Tapi justru ada keseimbangan. Ini maksudnya kata laut di sini. Tuhan mau kasih tahu sama Ayub. Ayub, yang membendung laut itu siapa? Yang membendung atau yang membuat batasan atau tepinya dari yang di atas yang di bawah, dari chaos sampai jadi tidak ada chaos, itu siapa? Dia bicara seperti itu. Lalu nomor 2 yang menarik adalah kata rahim. Tiba-tiba dia bicara mengenai kira-kira proses kelahiran ya. Rahim itu bicara mengenai proses kelahiran, mengenai bayi. Sangat luar biasa. Kira-kira dia mau bilang begini. Kan tadi bicara mengenai air, ada bayi. Air itu kalau tetesannya kecil namanya hujan gerimis kok gemeritik lagi. Gerimis, hujan gerimis. Lalu ada hujan lebat.
sampai bisa ada tornado, sampai bisa ada angin puting beliung yang bawa air dan sebagainya. Itu air yang cukup besar. Ada juga di samudra itu, air itu mulai dari ombak kecil, ombak besar, sampai ke tsunami. Betul? Bisa gedenya luar biasa sampai tsunami. Tapi Bapak Ibu, itu Tuhan berikan. Tuhan mau bilang, mau ada seperti kayak begitu pun, aku bikin batas. Masa tsunami terus-terusan? Enggak. Masa ombak gede terus-terusan? Enggak. Ada waktunya. Tsunami memang mengerikan sekali. Waktu tsunami di Aceh berapa ratus ribu atau puluhan ribu orang yang sudah meninggal. Ya, tetapi kan ada batasnya. Tsunami-nya enggak terus-terusan, berhenti. Hujan deras pun ada waktunya, berhenti. Bahkan pada saat Tuhan menghancurkan bumi, menenggelamkan bumi dengan air pada zamannya Nabi Nuh, ada waktunya. Betul? Dan itu dikatakan Tuhan, siapa yang telah membendung laut? Artinya siapa yang sudah menahan laut dengan pintu ketika membual dari yang tadi. Memang air atau anaknya air itu bisa makin lama makin besar, makin besar, makin besar. Tapi ada batasnya. Silakan teruskan. Terus. Ayub seakan-akan waktu itu bertanya, Tuhan, di manakah hakikat kejahatan dalam Tuhan? Poinnya Ayub tuh, ini tuh dia itu ngomongnya sebenarnya secara teologi, secara itu sebenarnya cukup bijaksana. Dia mau bilang begini, Tuhan kau katanya baik, Tuhan katanya menciptakan segala sesuatu. Lalu kalau gitu kejahatan diciptakan oleh siapa? Sekarang saya mau tanya sama Bapak Ibu sekalian. Semua di sini siapa yang tidak percaya kalau kita semuanya atau apapun yang ada di alam semesta ini tidak diciptakan oleh Tuhan? Siapa yang mau berani angkat tangan? Atau semuanya percaya kalau misalnya apapun yang ada di sini, apapun yang ada di alam semesta diciptakan oleh Tuhan, semuanya percaya? Semuanya amin. Pertanyaan saya, siapa yang menciptakan kejahatan? Nomor 2, siapa yang menciptakan iblis? Ayo, nggak berani jawab. Kalau semua diciptakan oleh Tuhan, siapa yang menciptakan iblis? Dan siapa yang menciptakan kejahatan? Itu kira-kira Tuhan mau bertanya kira-kira seperti kayak gitu sama Ayub di sini. Saya juga pernah bertanya seperti itu. Anak-anak youth yang pernah saya take care juga pernah nanya gitu, Om. Jadi kalau gitu kejahatan itu ciptaan Tuhan ya? Katanya Tuhan menciptakan segala sesuatu. Wah, saya bisa 2 jam cerita mengenai, tapi kira-kira Bapak Ibu, ada hal-halnya yang saya belajar dari Ayub 38 ayat ke-8. Mulai dari mana iblis itu ada di dunia atau ada di alam semesta? Mulai dari malaikat yang jatuh, betul ya? Kita tahu semuanya itu. Malaikat ciptaan siapa? Tetapi Tuhan memberikan free will kepada malaikat juga, kepada kita juga. Bedanya Tuhan memberikan kesempatan kepada kita. Tuhan punya anugerah yang luar biasa sama manusia. Makanya kita itu diberikan kesempatan. Meskipun kita sudah jatuh, Tuhan masih kasih kesempatan untuk kita untuk boleh bertobat. Tetapi untuk malaikat tidak diberikan kesempatan. Begitu dia menyeleweng, begitu dia memberontak, langsung dikondem oleh Tuhan. Langsung menjadi yang bukan Tuhan begitu. Bagian dari sesuatu yang melawan Tuhan yang sangat luar biasa. Jadi kalau dikatakan siapa yang menciptakan kejahatan, bukan Tuhan yang menciptakan kejahatan, tetapi Tuhan mengizinkan untuk ada kejahatan, tetapi Tuhan mau bilang ada batasnya. Karena dibendung, mau keluar dari rahim, mulai dari bayi sampai dewasa, air itu mulai dari kecil sampai besar, nggak ada masalahnya karena dia punya pintu dan punya palang. Dia mau bilang, Ayub, saya mengerti kamu sakit, kamu rasanya nggak suka, tapi jangan khawatir kata Tuhan. Saya punya pintu, saya punya palang. Keluar masuknya air saya atur. Meskipun air itu pun saya yang ciptakan. Terus
Ayub soalnya pernah nanya waktu itu di ayat ke-7 Ayub ke-7 pasal 7 ayat ke-12 dikatakan, apakah aku ini laut atau naga sehingga engkau menempatkan penjaga terhadap aku itu ya. Makanya Tuhan jawab lagi dengan laut tadi. Terus silakan. Dan Bapak Ibu, kalau di Wahyu ya, Wahyu pasal 21 ayat 1 dikatakan demikian, ini pada saat nanti setelah Yesus datang kembali yang kedua kali dikatakan, aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Artinya chaos tidak ada lagi. Ini bukan artinya tidak ada laut, saya tidak mengerti, maaf, bukan saya mau bilang nanti tidak ada laut, tetapi kata aslinya daripada laut ini mau bercerita mengenai tidak ada lagi chaos saat itu. Meskipun kita bertubuh, meskipun kita bisa melihat dan kita juga punya bumi yang baru, tetapi tidak ada lagi yang namanya chaos. Itulah makanya kenapa Tuhan menjawab itu tadi dengan kata laut. Siapa yang membendung laut tadi? Itu kira-kira background cerita kenapa Tuhan. Ini saya baca ini saya luar biasa ya Tuhan ya. Ngomong satu kalimat itu dalamnya luar biasa. Ngomong satu kalimat kita ngertinya tuh, Tuhan. Makanya ya kalau nanya sama Tuhan sekarang saya nggak berani Bapak Ibu. Kenapa? Kalau dijawab kayak begini saya langsung kalau bisa jadi atom aja kecil. Kalau bisa. Ngeri sama Tuhan kalau Tuhan jawab kayak begini. Kita suka minta Tuhan mana jawabanmu. Sekali dijawab sama Tuhan, kalau caranya pakai kayak Ayub begini, saya langsung mau kecil aja kalau bisa saya hilang aja nggak kelihatan lagi sama Tuhan. Ngeri soalnya. Kena tampar sama Tuhan. Silakan. Terus. Dan Bapak Ibu, inilah terusan dari ayat tadi. Saya tidak akan baca satu-satu ya, tapi kita akan mengerti esensi dari Tuhan. Dikatakan Ayub 38 ayat 8 sampai 11 dikatakan oleh Tuhan, ketika aku membuat awan jadi pakaiannya, maksudnya laut ini, dia cerita laut ya. Dan kekelaman menjadi kain bedongnya, ketika aku menetapkan batasnya dan memasang palang dan pintu, ketika aku berfirman, sampai di sini boleh engkau datang, jangan lewat. Disinilah gelombang-gelombangmu yang congkak akan dihentikan. Wow, kenapa Tuhan mau bilang? Tadi bicara mengenai chaos, kalau chaos itu dan semua problema kehidupan kita itu diibaratkan sebagai laut atau kejahatan itu dianggap sebagai laut, Tuhan mau bilang, saya yang bikin awan itu menjadi pakaiannya. Saya bikin jadi cantik, saya yang membuat itu jadi cantik. Anda melihat itu air, karena awan itu kan sebenarnya bagian dari air. Anda melihat atau kita merasakan itu sebagai chaos. Tuhan bilang, saya yang kasih pakaian. Saya kasih sesuatu yang jadi lebih cantik. Dan bahkan kekelaman menjadi kain bedongnya. Tahu ya, bayi itu punya kain bedong. Apa fungsinya dari kain bedong? Nutupin atau melindungi. Menahan gerak-geriknya juga toh, iya kan? Jadi di kain bedong, di bedong. Poinnya itu kata Tuhan, saya yang bikin kain bedong. Karena buat Tuhan apapun problem kita, itu cuma dia lihat seperti kayak bayi, kita lihat kayak bayi, kita bedong, ya udah begitu aja sama Tuhan. Artinya kejahatan, problemmu dan segala sesuatunya itu cuma dibikin kain bedong aja sama Tuhan, selesai. Gitu loh maksudnya Tuhan mau bilang sama Ayub. Dan aku menetapkan, ini kata pentingnya, batasnya Bapak Ibu. Aku menetapkan batasnya dan menurut saya ini adalah firman Tuhan yang sangat melegakan buat hati saya. Dan mudah-mudahan melegakan bagi kita semua. Tuhan mau bilang apapun juga problemmu Bapak Ibu. Mau seperti apapun kejahatan yang kita pernah lihat di dunia. Aku menetapkan batasnya kata Tuhan. Luar biasa ya Tuhan kita itu ya. Dan dia bilang pakai apa? Pakai palang sama pintu, bayangkan. Tuhan kita ini humoris ya. Kita ngomongin kejahatan, dia bilang aku pasang palang, aku pasang pintu. Kamu bilang itu luar biasa, aku bilang aku cuma tutup pintu aja selesai. Kira-kira begitu Tuhan bilang. Dan dia bilang aku berfirman sampai di sini kata Tuhan. Boleh engkau datang, jangan lewat. Nah ini hal yang kedua. Pertama Tuhan katakan ada batas. Nomor 2 Tuhan bilang kamu gak boleh lewat. Kejahatan meskipun aku izinkan ada di dunia ini. Tapi saya bilang kejahatan
Sini aja nggak boleh lewat. Sekali lagi, Tuhan menetapkan batasan. Persis seperti pada saat Tuhan menciptakan alam semesta. Kejahatan ataupun chaos dipisahkan antara darat dan laut. Setelah itu dari laut, air yang di bawah sama air yang di atas ditetapkan batasannya. Tuhan ulangi di sini. Tuhan bilang, saya menetapkan batasannya, jangan lewat. Luar biasa Tuhan kita ini. Saya bersyukur baca firman Tuhan, bersyukur yang tadinya sebel sama kitab Ayub, akhirnya saya bersorak-sorai setelah melihat kata-kata ini. Saya bersyukur, Tuhan kita ternyata sangat luar biasa. Silakan diteruskan. Terus? Ya, terus. Lagi. Terus sampai yang habis saja. Bapak Ibu, terlalu lama dari tadi saya bicara, tapi kira-kira message hari ini atau apa yang mau dikatakan sama Ayub, Tuhan kepada Ayub, dikatakan dalam kedaulatan Tuhan. Tuhan kita berdaulat ya. Dalam kedaulatan Tuhan ada batasan Bapak Ibu. Dan ini mudah-mudahan memberkati kita. Mau apapun yang ada, tapi Tuhan tetapkan batasan. Kejahatan dan kegelapan ada batasnya. Dan Tuhan menentukan batasnya. Dia katakan sampai sini aja gak boleh lebih. Nomor 2, dalam toleransinya memang ada tempat untuk kejahatan, memang ada tempat untuk kesedihan, memang ada satu tempat untuk kegalauan, memang ada kesempatan dari Tuhan, ada sakit penyakit. Tetapi Tuhan bilang ada batasnya. Aku yang menetapkan batasan dan aku bilang penyakit, problemmu gak boleh lewat. Itu kata Tuhan. Luar biasa. Mudah-mudahan kita ingat itu. Dan dikatakan di ayat 38 ayat 8 itu dia mengeringkan air laut. Mengeringkan itu bukan berarti dibikin nggak ada, tapi dibikin apa? Hilang sementara. Ya, jadi belum dihilangkan tapi dibatasi. Bapak Ibu luar biasa sekali. Saya melihat ini semuanya, saya langsung merasa saya nggak berani lagi bertanya kepada Sang Pencipta alam semesta. Kenapa Tuhan? Mungkin saya diajarkan selama 5 tahun ini untuk tidak bertanya kenapa, tetapi saya mungkin bertanyanya sekarang, Tuhan Engkau mau apa dengan ini? Mungkin itu yang lebih relevan. Tuhan memberikan ini semuanya untuk apa? Ada tempatnya. Memang kesedihan kita, memang keproblema kita ada tempatnya. Tetapi kita lebih baik bertanya sama Tuhan, Tuhan mau apa dengan ini? Saya dan istri saya akhirnya mengerti apa yang mungkin harus kami kerjakan. Makanya sejak 2 tahun yang lalu, istri saya meskipun masih punya penyakit kanker, bahkan masih punya 22 titik sekarang ada katanya di otaknya. Tapi puji Tuhan 20 sudah hilang ataupun mengecil, ada 2 lagi ekstra. Dia bilang enggak, aku mau pakai waktu saat-saat yang masih dikasih sama Tuhan untuk melayani Tuhan, untuk bersaksi kepada semua orang, mau kasih tahu bahwa Tuhan kita itu real. Tuhan kita itu adalah Tuhan yang berdaulat. Dan hari ini kami mau bicara sama Bapak Ibu semua, Tuhan kita itu Tuhan yang menciptakan segala sesuatu dan mengizinkan untuk segala sesuatu supaya ada, tetapi Tuhan kita pun yang berdaulat yang bilang ada batasnya. Luar biasa ya. Mudah-mudahan memberkati Bapak dan Ibu. Semoga ini menjadi berkat bagi Bapak Ibu. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk semua kesempatan yang Tuhan berikan untuk firman Tuhan yang boleh ditaburkan. Kami percaya Tuhan semua firman yang ditaburkan tidak akan pernah kembali sia-sia. Akan mengerjakan tugasnya untuk menerangi hati kami dan juga untuk mengubah kami. Kami menjadi manusia yang baru, kami menjadi manusia yang diubahkan oleh firman Tuhan. Pakai kami semua satu persatu Tuhan, untuk selalu menjadi kepanjangan tangan Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan. Makin banyak orang akan berlutut di hadapan Tuhan dan mengaku bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Tuhan Yesus adalah juru selamat kita satu-satunya. Tuhan, hamba-Mu sudah selesai berbicara, giliran Tuhan, Roh-Mu yang kudus itu yang
memimpin kami semua untuk mengetahui, melakukan seperti apa yang Tuhan mau kami lakukan. Berkaryalah dalam kehidupan kami, Roh Kudus, berkaryalah dan teruskan pekerjaan-Mu yang mulia itu melalui kami, sehingga nama-Mu dapat dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa, mengucap syukur, haleluya, amin.